orang-orang sekarang, mohon maaf ya Ustaz ya, orang-orang sekarang itu nikahnya tidak jauh-jauh dari nafsu lah istilahnya. Tapi orang-orang dulu nikah itu tidak sekedar untuk jima lah istilahnya kasarnya. Tapi izah juga, ada izah. Kadang-kadang pernikahan dilakukan untuk menghindari peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa CBS TV di mana saja berada, kembali berjumpa bersama kami dalam channel podcast Ramadan Insan Cendekia Boarding School. Alhamdulillah di hari yang udah minggu pertama kita di bulan Ramadan ini tentu menjadikan kita lebih semangat lagi insya Allah dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu wasilahnya adalah dengan talabul ilmi, menuntut ilmu dari para ahlinya. Maka insya Allah ayah bunda ananda keluarga besar CBS yang hadir menyaksikan channel YouTube CBS TV ini, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita melalui podcast Ramadan Insan Cendekia Boarding School dengan tema pendidikan remaja ala Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan dan telah menghadirkan narasumber ataupun bintang tamu yang insya Allah bagi sebagian besar ananda di CBS tentu tidak asing lagi. Bahkan di kalangan masyarakat Sumatera Barat dan Riau, wah ini Ustaz sudah terkenal. Ya, Assalamualaikum Ustaz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini narasumber kita pada kali ini adalah Ustaz Fahri Emil Habib, yang beliau adalah salah seorang pengajar di Insan Cendekia Boarding School, alumnus pesantren di Parabe ya, di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Lalu beliau juga S1 di Al-Azhar Mesir pada Fakultas Syariah dan S2 di Dirosat Ulia jurusan Usul Fikih. Meskipun Usul Fikih Ustaz Habib, tapi tema kita hari ini lebih spesifik ke remaja. Kenapa? Karena Ustaz Habib ini bagi sebagian kalangan termasuk Ustaz gaul juga. Masya Allah. Ustaz, jadi nanti kita akan coba membahas tentang bagaimana profil remaja ini Ustaz. Terutama bagi orang tua nanti akan didapatkan bagaimana cara mendidik anak-anak. Kalau bagi anak tentu kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi profil remaja ideal dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan generasi salaf, hingga generasi khalaf ini. Kan sekarang banyak juga Ustaz remaja-remaja yang memang memiliki bidang-bidang keilmuan dan insya Allah layak untuk menjadi panutan. Kenapa? Karena memang selama ini mungkin terbaru sekarang Ustaz. Coba kalau kita datang ke kamar-kamar anak-anak muda itu, tapi insya Allah bukan anak CBS. Iya. Yang banyak itu dipajang foto opa-opa Korea. Yang banyak dipajang itu bintang-bintang film dari pemain luar bola. negeri. Pemain bola. Boleh nggak kita mengidolakan itu, atau sebatas apa kita mengidolakan mereka? Nah, ini mungkin perlu penjelasan. Jadi alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Fahri Emil Habib. Kita akan dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari beliau. Mungkin bagaimana sih remaja itu fitrahnya menurut agama kita. Fadhal Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak Ustaz Edi dan juga para pemirsa dimanapun berada. Pertama terkait remaja, sebelum kita bahas tentang bagaimana menangani remaja, mendidik remaja, yang pertama kali harus kita tahu sebenarnya adalah definisi remaja itu sendiri. Betul. Karena saya pribadi melihat ada perbedaan besar antara standar remaja kita, standar remaja di barat, standar remaja dalam fikih. Oh gitu, ya. Ya, kalau dalam fikih, Balik gitu ya. iya standarnya ada baligh, ada mumayyiz, ada sobi. Jadi itu tahapan. Ada namanya sobi. Sobi itu namanya ya anak bawang. Kalau misalkan dia baru lahir sampai usia kira-kira ketika akalnya sudah jalan, itu namanya sobi. Anak bawang, bebas. Istilahnya tidak bebas-bebas juga, orang tuanya tetap harus memberikan contoh yang baik. Ini usia kita menunjukkan kepada anak-anak itu keteladanan. Baru kemudian pada saat mereka berusia 7 tahun, itu namanya adalah usia mumayyiz. Mumayyiz itu maksudnya apa? Dia belum baligh, tapi akalnya sudah jalan.
Secara fisik barangkali dia belum lagi masuk dalam kategori mukallaf. Betul. Akan tetapi dia sudah bisa dibilang Berakal. ya, berakal lah istilahnya. Membedakan sandal kanan dengan sandal kiri dia sudah bisa. Iya. Tapi coba anak-anak di bawah usia 5 tahun. Misalkan dibawa ke masjid, Iya. saya beberapa 2 malam yang lalu, ketika tarawih itu ada anak kecil dibawa orang tuanya ke masjid, dia pipis. Oh iya. Dia sholat di sebelah bapaknya, dia pipis. Iya. Karena dia nggak bisa dibilangin. Tapi kalau sudah 7 tahun, insya Allah hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Karena walaupun dia memang masih belum balik, tapi dia sudah paham. Dimarahi dia paham. Tapi anak-anak kecil tuh dia dipahami tidak paham. Ya kasarnya lah ya, beda mumayyiz dengan sebelum mumayyiz itu. Anak kalau dia tidak mumayyiz, dia sakit, dikasih obat, dikasih coklat. Dia milih coklat. Dia milih coklat. Tapi kalau misalkan ketika dia sudah mumayyiz, dia sakit, tahu dia sakit ini ada obatnya, dikasih coklat, dikasih obat. Dia lebih memilih yang menyenangkan daripada yang bermanfaat. Iya, karena standarnya syahwat, belum akal. Belum akal. Nah, syahwat kan seperti itu. Yang Milih senang-senang aja, Ustaz, ya? Yang senang-senang. Kalau umurnya mungkin antara 7 sampai 10 tahun gitu. Ya, 7 sampai 10 tahun itu namanya usia mumayyiz. Tapi ada perbedaan. Kalau usia 7 tahun itu usianya usia pendidikan. Tapi kalau sudah usia 10 tahun itu pendidikannya agak keras. Makanya Nabi SAW katakan apa? Muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu salat, wahum abna'u sab'i sinin. Berarti mengajarkan salat, bukan cuma salat, puasa, menutup aurat terutama mulai umur juga. 7 tahun. Mulai umur 7 tahun sudah diajarkan anak-anak. Tapi kalau umur 10 tahun ini maksudnya bukan genap 10 tahun ya, tapi masuk usia 10 tahun. Berarti 9 masuk 10. Ya. Berarti dia sudah agak keras. Dalam Sudah artian mulai dikasih hukuman gitu mulai dikasih hukuman. Kenapa dikasih hukuman? Karena kalau kata guru kami dulu Syekh Salim Al-Khatib, usia 9 tahun itu adalah usia minimal seseorang sudah bisa balik. Bisa balik dia umur 9 tahun. Tapi kan standarnya nanti usia 15 tahun. Iya. Usia 15 tahun qamariyah. Kalau misalkan tidak terjadi haid, tidak terjadi mimpi dan seterusnya. Nah, jadi itu dulu ya perbedaan konsep Fitrah remaja. itu gimana saya gitu ya. Konsep remaja. Saya mohon maaf kalau saya pribadi tidak suka dengan konsep teens. Kan kita remaja ambilnya teenagers. Teenagers teen, berarti usia yang teen. Belasan. 13, 14, 15. Sebelum belasan sebenarnya udah remaja juga. Padahal dia sudah remaja. Kasarnya seperti ini. Dia kalau misalkan berkeluarga usia 13 tahun, Bisa. sudah bisa punya anak. Iya. Masa kita masih menganggap dia anak-anak? Iya. Dia sudah bisa punya anak. Nah, jadi makanya anak-anak itu kalau sudah 13 tahun, kalau apalagi kalau dia sudah balik berarti dia sudah nanggung. Dia sudah diajarkan bertanggung jawab. Dan usia 9 dia sudah mulai diajarkan ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang dia lakukan. Nah, tapi ya itu tadi kita balik kepada orang tua, Berarti perbedaan konsep memahami definisi remaja ini, apakah itu budaya, Ustaz? Atau memang kenapa? Karena berbeda kayaknya nih penjelasan batasan masa remaja itu betul saya sampaikan dengan kita. Bahkan kita di negara kita ini misalnya nikah saja dibatasi umurnya sekian gitu. Karena mungkin dalam kajiannya kita nggak tahu karena bukan kita buat undang-undang nih. Nah, mungkin dalam batasannya sebelum umur itu berarti dia belum kategori orang yang bisa produktif atau tidak bagus dan sebagainya. Itu kira-kira muncul sendirinya karena budaya atau gimana, Ustaz? Kalau saya pribadi menganggap ya karena budaya. Budaya itu. Saya melihat seperti ini, anak-anak sekarang itu lambat dewasa. Iya. Karena mereka itu berkawan sama anak-anak seusianya. Saya kasih contoh lah ya, mungkin Bapak Ibu di rumah kalau reuni coba. Itu tingkahnya kayak anak-anak lagi. Betul. Kalau bertemu dengan teman yang sebaya. Ya. Berjumpa dengan orang sebaya membuat seseorang itu lambat dewasa. Tapi coba kalau misalkan dia bergaul dengan orang-orang lintas umur. Ketika anak kecil bergaul dengan orang yang lebih tua daripada dia, dia akan dipaksa untuk jaga. Apa istilahnya menjaga perasaan orang lebih dewasa. Jaim gitu Iya. Ketika bergaul dengan anak kecil dia juga mesti jaim. Saya harus nampak kelihatan berwibawa, berkarisma. Gitu ya. Tapi kalau sama besar, aduh, itu susah menjaga wibawa. Keluarlah belangnya. Itu kalau bahasa Minangnya, keluar belangnya. Nah, jadi saya pribadi memandang kenapa anak-anak sekarang itu terproduk seperti itu, terkonsep seperti itu, karena mereka memang lambat dewasanya. Kenapa lambat dewasa? Karena seringnya bergaul sama anak-anak yang sama seumuran saja. Nah, jadi itu ya. Kemudian terkait dengan dalam Al-Quran barangkali kalau batasan umur usia tadi Ustaz sudah sampaikan juga yang fitrah remaja ini dari anak-anak kemudian remaja sebelum dewasa itu sebenarnya seperti apa, Ustaz? Apa yang dibebankan kepada mereka, bagaimana layaknya mereka seperti itu.
Kalau ada mungkin dalam Al-Quran yang menjelaskan itu. Ada istilahnya dalam Al-Quran kalau pemuda, lebih kepada pemuda itu namanya bisa syabab, bisa fata. Bisa syabab, bisa fata. Kalau contoh fata pemuda dalam Al-Quran itu salah satu yang disebutkan adalah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu berkonflik dengan Namrud, dalam artian beliau Dia membuat masih al-fata gitu. masih fata ketika itu. Tapi sebenarnya beliau sudah dewasa. Sudah dewasa. Berarti Udah ada berani lagi. dia lawan raja. Sudah berani dia lawan Iya, raja. Istilahnya seperti ini. Seseorang itu diangkat jadi nabi mungkin berbeda-beda. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau diangkat jadi nabi usia 40. Kata beberapa guru kita, kenapa beliau diangkat jadi nabi usia 40? Karena hikmahnya usia 40 itu Jadi adalah nabi usia dan rasul gitu. iya, stabil emosional. Udah stabil. Usia stabil Memang emosional. dewasa yang bijaksana gitu. Sudah dewasa. Jadi istilahnya sebelum itu masa pembentukan dia. Usia 40 itu sudah stabil. Tapi ada juga Nabi Isa. Lahir udah jadi nabi. Iya. Jadi memang beda-beda ya standarnya. Akan tapi di sini saya ingin sampaikan, ya kalau misalkan kita ingin mengukur ke diri kita, standar kita ya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada syabab, ada kahal namanya. Kahal itu 40 ke atas. Dan untuk syabab karena rentang usianya ini panjang, kalau menurut saya pribadi ya pola pendidikannya itu ya memang akan terus-menerus. Jadi tidak ada istilahnya kalau misalkan dia sudah 25, dia sudah berhenti belajar, itu masa berkiprah. Ini sebenarnya yang membuat pemuda ini jalan di tempat. Iya, betul. Mohon maaf ya Ustaz. Kalau bahasa di CBS kita namanya long life education. Iya, long life education. Of course. Jadi jangan sampai begitu tamat sekolah berhenti belajar. Iya. Tamat kuliah berhenti belajar. Padahal dia merasa udah tidak muda lagi. Itu kan salah gitu ya. Salah jadinya. Iya. Tapi ya karena tadi ya balik kepada remaja, kita sudah ke manula pula nanti kalau sudah 40 ke atas. Balik ke remaja tadi, berarti ada tugas orang tua muslim terutama. Kalau anaknya usia 7, ajarkan segala bentuk kewajiban. Kalau menurut saya pribadi, ya paling tidak fikih-fikih dasar anak-anak itu sudah tahu. Yang akan selalu dia pakai ya bersuci, sholat di sini mencakup menutup aurat, pasti menutup aurat juga. Kemudian puasa, paling tidak 3 ini. Kalau zakat, haji, barangkali anak-anak tidak akan langsung. Ya, Tapi biarlah di guru di sekolah gitu. Biarlah guru. Tapi 3 ini orang tua harus ya. Jadi solusinya bisa orang tua mengajarkan langsung, atau orang tua memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang memang mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi anak-anak ngaji lah. Kalau dulu kita punya MDA, entah sekarang ini MDA banyak, saya lihat sejak COVID ini banyak mati. Tapi MDA yang bagus itu saya lihat salah satunya di Lebo Basilang Payakumbuh. Saya lihat kurikulumnya. Wah, mantap nih, ada sirah Nabi, ada fikih, ada tauhid. Jadi kurikulumnya itu sudah bagus. Kalau dulu kata guru kita, madrasah itu kan sekolah perlawanan umat Islam melawan politik etis Belanda. Politik etis Belanda itu sebenarnya membangun sekolah bukan balas budi. Mereka ingin mencetak pekerja mereka. Nah, jadi kita lawan itu dengan madrasah. Dan itu masih dipertahankan di beberapa tempat sekarang. Nah, itu salah satu cara. Karena kita juga tidak bisa tuntut semua orang tua mampu mengajarkan anak-anak. Tapi paling tidak orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencarikan guru. Jadi taukil fit tarbiyah, mewakilkan pendidikan anak kepada orang lain, dan itu diperbolehkan. Tapi itu sifatnya mewakilkan, Ustaz. Ya. Nah, ini ayah bunda perhatian bagi kita bersama barangkali, bukan menyerahkan sepenuhnya, tetapi mewakilkan. Karena apalagi lembaga pesantren seperti kita, Ustaz, lembaga keagamaan yang memang berbasis asrama, jangan sampai kayak panti asuhan pula. Dititip anaknya tidak mau tahu lagi. Artinya apa? Ada pola kerjasama. Nanti insya Allah masuk ke pembahasan kita, Ustaz. Kemudian kita ingin tahu nih, Ustaz Habib, untuk di zaman Nabi, baik itu zaman sahabat ataupun generasi salaf, generasi khalaf yang sekarang ini, kira-kira seperti apa profil ideal remaja itu, Ustaz? Itu yang kita ingin coba uraikan juga. Profil ideal remaja? Iya. Sebenarnya banyak. Mungkin Ustaz bisa juga menceritakan sirah sahabat yang memang di usia muda dan remajanya luar biasa gitu ya, sehingga seperti kalau Ustaz, kalau saya nggak salah, seperti Usamah bin Zaid mampu menjadi panglima perang yang dididik langsung oleh Rasul, seperti itu. Atau mungkin generasi tabi'in atau tabi'un tabi'in, Imam Syafi'i yang dalam umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini gimana nih? Yang seperti apa yang layak menjadi panutan kita, Nasa? Sebenarnya bidang ya, masalahnya istilahnya bakat seseorang itu pasti berbeda-beda, Ustaz. Kita tidak akan bisa paksakan anak itu memiliki potensi yang sama. Tapi kesamaan seluruh sahabat yang saya lihat itu adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Jadi mereka punya responsibility, sense
Rasa bertanggung jawab itu mereka punya. Kita kasih contoh saja, Nabi sendirilah dulu. Iya, Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan dikira orang miskin. Iya. Keluarga beliau itu sayyidnya, orang-orang terpandang di Mekah. Tapi beliau tetap punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mandiri. Kecil, itu. Kecil sudah mandiri. Beliau sudah tahu, oh ini kakek saya kasihan nih kayaknya. Jadi saya mesti menggembala. Bekerja menggembala kambing. Iya, beliau bekerja. Itu contoh apa? Rasa tanggung jawab sudah ditumbuhkan dari kecil. Kemudian juga sahabat juga kita lihat ya. Nabi juga memperhatikan potensi-potensi sahabat. Ada memang sahabat seperti Usamah bin Zaid yang potensinya itu ya berperang. Jadi Nabi SAW arahkan beliau ke situ. Tapi seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu potensinya potensi ilmiah. Iya. Keulamaannya dari kecil, Ustaz, ya. Iya. Sama seperti Siti Aisyah juga. Iya, Aisyah. Jadi kadang-kadang ini juga perlu diluruskan ya. Siti Aisyah itu kan remajanya zaman Rasulullah SAW. Beliau menikah cepat. Orang-orang sekarang, mohon maaf ya Ustaz ya, orang-orang sekarang itu nikahnya tidak jauh-jauh dari nafsu lah istilahnya. Tapi orang-orang dulu nikah itu tidak sekedar untuk jima lah istilahnya kasarnya. Tapi izah juga, ada izah. Kadang-kadang pernikahan dilakukan untuk menghindari peperangan. Jadi tujuan pernikahan dulu lebih rumit daripada sekarang. Sekarang Anda sudah dewasa. Menghindari peperangan. Ya contohnya Pangeran Inggris dengan Pangeran Prancis dinikahkan. Gitu ya? Iya, untuk memperkuat hubungan diplomasi. Betul. Nabi SAW menikahi Siti Aisyah kan juga punya banyak hikmah. Untuk salah satunya Abu Bakar. Iya, agar Abu Bakar setiap masuk ke rumah Nabi tidak perlu izin-izin lagi. Kalau dia di rumah istri yang lain kan bukan mahramnya Abu Bakar. Nah, jadi ini rahasia juga nih untuk ayah bunda yang memiliki anak nantinya di usia-usia pranikah. Berarti salah satu latar belakangnya bisa seperti sirah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kita tidak rekomendasikan untuk menikahkan anak cepat-cepat. Tentu dilihat. Karena zaman sekarang sosialnya sudah berubah. Kalau dulu memang Nabi pun tahan. Misalnya sebelum Siti Aisyah balik, tidak tinggal bersama Nabi SAW. Ya, kalau sekarang hati-hati. Hati-hati. Remaja sekarang berbeda. Nabi SAW adalah yang paling kuat dalam menahan syahwat. Jadi itu mungkin profil Ibnu Umar itu coba diinikan bagaimana keulamaannya sudah terpancar dan terlihat dari kecil. Atau Ibnu Abbas barangkali. Iya. Jadi kalau misalkan kita kaji siapa sahabat yang misalnya paling ingin meniru Nabi, itu adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar. Kenapa? Ya. Sampai jalan yang dilalui Nabi pun ingin dilewati. Iya, ingin dilewati oleh beliau. Jadi kalau guru saya dulu ceritakan, Ibnu Umar pernah berhenti di bawah batang kayu. Nggak panas ketika itu. Kenapa Anda berhenti di batang kayu? Pernah melihat Rasul? Karena Rasul pernah berhenti. Jadi nirunya nggak nanya-nanya. Kalau kita kan nirunya banyak nanya dulu. Baginya semua yang dilakukan Rasul itu adalah kebaikan. Ya, adalah kebaikan. Yang harus dicontoh. Gitu, ya. Jadi jenggot beliau lebih panjang misalkan. Jenggot Nabi satu kepal tangan. Jadi jenggot beliau lebih panjang daripada itu. Beliau potong. Biar niru Nabi. Ya mungkin sama lah seperti remaja-remaja kita lihat pemain bola, rambutnya keren nih. Lihat bintang-bintang Korea itu. Iya, rambutnya keren nih atau ininya bagus nih. Itu bahaya. Istilahnya kita menokohkan tokoh yang tidak seharusnya kita tokohkan, tapi kita lupa uswah kita yang sebenarnya. Nabi SAW. Justru hulu ya, berlebih-lebihan ya, mengambil contoh ke orang yang tidak baik, dibuat pula di diri kita. Ya. Sebenarnya kita ketika melihat orang kafir dan punya potensi banyak itu ada adabnya juga, Ustaz. Ya, kita lihat pemain bola lah. Saya contohkan Ronaldo lah. Mungkin anak-anak kita juga banyak yang suka bola, suka Ronaldo. Nggak apa-apa, istilahnya kita akui dia punya potensi, tapi Nabi pun ketika melihat orang kafir yang punya potensi, coba kita lihat bagaimana sikap Nabi. Umar bin Khattab itu termasuk yang lambat masuk Islam. Ketika melihat Umar bin Khattab yang punya potensi banyak, berpengaruh, berani, kata Nabi apa? Ya Allah, mudah-mudahan dia masuk Islam. Nah, kita pun seperti itu, tapi tidak mengidolakan. Kita doakan mudah-mudahan kebaikan yang dia punya ini bisa diarahkan ke jalan yang syar'i, sehingga kebaikan itu tercatat. Nah, itu sebenarnya adab ketika kita melihat orang yang ingin kita dapatkan, ingin kita contoh. Gitu ya. Istilahnya dia baik. Tapi mungkin dia bukan orang Islam seperti itu. Kan kita doakan. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Karena khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, kata Nabi. Nah, itu contoh saja. Jadi ya itu dikontrol saja. Ya bagaimana kita memang mengidolakan Nabi SAW nomor satu. Nomor satu Nabi SAW. Nah kalau berkaitan dengan profilnya remajanya Nabi Muhammad SAW, kan ada Nabi digelar Al-Amin gitu Ustaz ya. Nah, berarti kan selain dari Ustaz sampaikan tadi itu ada tanggung jawab yang memang selalu ada terpatri di semua diri Rasulullah dan para sahabatnya. Ini apakah Al-Amin ini murni karena sikap tanggung jawabnya terlihat atau ada
hal-hal yang lain mungkin yang terasa oleh orang Quraisy kepada Rasulullah, Ustaz? Karena anak pernah baca, Ustaz, ada zaman Rasul itu orang kalau mau pergi keluar kota berdagang, nitip kunci rumahnya sama Rasul, sama Nabi. Kan saking dipercayanya. Nah, ini kira-kira gimana, Ustaz? Ya, apakah muncul dengan sendirinya sikap dan sifat itu, atau maksudnya itu dari Allah lah ya, dari Allah kepada Rasulullah, atau memang atas didikan keluarganya, ya memang orang-orang terpandang itu tadi? Kalau Nabi ya. Ya, Kalau Nabi saya akan katakan itu dari Allah. murni dari Allah. Ya murni dari Allah. Ya. Jadi ada istilahnya hakikat, ada namanya zahir. Ya. Hakikat semua yang dari Nabi itu Dari dari Allah. Mama yang Zahirnya, terkait. zahir. Tapi zahirnya, kita akan katakan bahwasanya itu adalah hasil didikan dari. Karena kalau kita jelaskan nanti hakikatnya, nanti orang tua nunggu itu aja. Nunggu dari Allah aja lah. Nggak bisa kan. Zahirnya ada. Seperti misalnya Rasulullah dari kecil itu dibawa oleh oleh kakeknya. Setiap kakeknya punya agenda-agenda bersama di kafilah-kafilah Quraisy itu. Kan akhirnya dengan sendirinya Rasulullah lebih bijaksana. Betul. Lebih arif, lebih dewasa dari usia. Betul. Nah itu. Jadi kalau dalam hal dia digelari Al-Amin itu kira-kira latar belakangnya apa? Latar belakangnya secara hakikat dari Allah. Tapi memang itu tadi, bahwasanya ada sense of responsibility yang kita katakan tadi, ada rasa bertanggung jawab. Tapi satu lagi itu adalah adab sebenarnya. Adab. Jadi itu ada nilai perilaku, attitude gitu, Ustaz ya, adabnya. Orang jahiliyah itu disebut jahiliyah itu sebenarnya kan karena mereka menyembah berhala. Tapi kalau dari sisi akal, dari sisi malunya, itu mereka kuat, Ustaz. Jadi pernah salah satu guru dari Madinah itu cerita ketika Nabi SAW mau sebelum Fatu Makkah. Itu ternyata Abu Sufyan melakukan pengejaran jejak. Yang dia lihat itu adalah kotoran unta. Dari kotoran unta itu dia periksa, ini unta Madinah nih. Jadi saya tanya, cerdas dia saya. Tahu dia beda kotoran unta Madinah dengan kotoran unta. Iya, tahu dia. Jadi istilahnya, kalau anak sekarang tahu juga, Ustaz. Tahu mobil ini dari Riau, tahu mobil ini. Iya, saya juga tahu tuh. Ustaz kayaknya punya firasat. Enggak, karena terlihat aja. Nah, karena gini, Ustaz, kita melihat remajanya Rasul itu digelari Al-Amin. Ini memang bukan gelar dari Allah. Tapi gelar justru dari musuhnya kemudian. Dari orang-orang yang membencinya. Tapi digelari juga dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Kalau dari Allah itu kan Muhammad. Karena dari Nabi Isa sudah tahu kan namanya Muhammad. Dan itu diilhamkan kepada kakek beliau. Iya. Istilahnya orang mau mencela Nabi nggak bisa. Muhammad pembohong. Kan secara bahasa orang terpuji bohong. Akan nggak nyambung. Itu salah satu mukjizat nama Nabi SAW. Tapi yang balik ke yang tadi ya. Tentang remaja. Jadi anak kecil kan tadi kita katakan anak kecil, sobi itu usia keteladanan. Usia 7 mulai diberikan pendidikan. Usia 9 mulai diberikan nilai-nilai tanggung jawab dalam artian dia harus paham konsekuensi setiap perbuatannya. Anak-anak itu harus kita tahu, mereka ujung-ujungnya bagaimanapun kita mendidik anak-anak akan melakukan apa yang kita contohkan, bukan apa yang kita katakan. Anak akan melakukan lebih apa cenderung gitu, Ustaz ya, lebih cenderung melakukan apa yang dilihatnya langsung ke kita. Betul. Bukan apa yang kita katakan sama mereka. Ya. Jadi saya pribadi memandang kalau misalkan kita ingin anak-anak kita baik, maka kita harus memberikan contoh yang baik. Ya. Jangan hanya kata-kata aja. Iya, kata-kata saja nggak mungkin. Karena nanti anak istilahnya apa ya? Karena ya apa bahasa Indonesianya tuh? Kena. Akhlak moralnya kena. Moral pendidikannya kena. Karena nanti anak-anak akan bergumam walaupun dia melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya di hadapan orang tuanya, dalam hati dia akan mengatakan, bapak saya saja gini. Bapak saya saja gini atau gitulah. Jadi makanya anak-anak itu pula orang tua nyuruh anaknya, pergilah ke masjid lagi sholat maghrib. Cuma aja kamu sekolah di pesantren. Ayahnya nonton TV di rumah. Anak disuruh ke masjid. Ini insya Allah bukan di keluarga. Bukan itu. Insya Allah. Oke, Ustaz, kita ada satu pertanyaan lagi nih. Yang ini insya Allah ditujukan jawaban ini kepada seluruh orang tua. Bagaimana kira-kira Rasulullah dalam membersamai anak-anak di usia remajanya itu? Kenapa demikian? Karena memang kita ingin seperti kata Ustaz tadi diantaranya berikan contoh dan teladan. Nah selain dari itu, selain dari contoh dan teladan, tentu ada trik-trik yang kita bisa ambil dari sejarah kehidupan Rasulullah sehingga bisa mengarahkan potensi anak-anak. Contohnya nih,
Contoh Rasulullah SAW seperti kata Ustadz tadi melihat potensi Usama bin Zaid. Usama ini hebat nih kalau jadi komandan perang. Ya. Kemudian dia latih, dia berikan pembinaan. Atau untuk melihat Ibnu Umar. Ibnu Umar nih hebat, akhirnya banyak Rasulullah berkata-kata di depan Ibnu Umar yang kemudian dengan sendirinya Ibnu Umar menjadi salah seorang sahabat muda yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak memiliki hadis. Nah ini yang kita ingin tahu. Jadi bagaimana kira-kira menurut Ustaz trik-trik ataupun yang sering menjadi cara Rasulullah dalam membersamai anak-anak, termasuk juga dalam menegur kesalahan, Ustaz. Memang bersamai ini bukan hanya sekedar menyuruh, memerintahkan. Misal anak salah, gimana Rasulullah menegur? Nah ini untuk orang tua, untuk bekal bagi orang tua. Silakan. Ya, jadi sebenarnya ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pribadi memandang ketika Nabi katakan pukullah anakmu alaiha untuk sholat ketika mereka berusia 9 tahun. Nabi sendiri pernah mukul anak-anak beliau enggak? Atau memukul cucu-cucu beliau enggak? Kan itu juga harus kita jadikan rujukan juga. Istilahnya seolah-olah dalam berkata Nabi keras ya. Pukul anak tuh kalau dia tidak salat. Tapi dalam prakteknya bagaimana? Nabi itu kalau saya memandang, anggaplah Nabi itu presiden. Sibuk. Berperang iya. Mengkader sahabat iya. Tapi beliau ini masih punya waktu untuk bermain kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain. Masih punya waktu untuk itu. Barangkali Ustaz, dia ataupun saya pulang capek gitu kan di rumah. Hilang capek gitu. Iya. Kalau anak 6 orang anak jadi penumpang. Iya, banyak. Terus Habib baru 1. Iya, baru 1. Tapi istilahnya anak-anak itu barangkali kita akan katakan ada bapak-bapak yang sifatnya seperti ini. Anak kau baiklah. Jadi dia ngomong sama istrinya karena istrinya tidak sibuk, kemudian dia capek pulang kerja merasa tanggung jawabnya sebagai suami sudah selesai, dia katakan sama istrinya, tuh anak uruslah. Ini anak kamu. Ya, popoknya penuh, isi. Anak mandikan. Kalau hari libur, itu dijadikan sebagai apologi bagi bapaknya. Dia kerja seminggu, istirahat aja dia 1 minggu. Dia tidak mau tahu urusan anaknya. Ini yang masalah juga. Bagi saya itu salah. Kemudian satu lagi, ada kisah ketika Malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah Nabi. Karena ada anjing. Itu kira-kira anjing dari mana, Ustaz? Kok bisa? Masa Nabi nggak tahu ada anjing di rumahnya? Kenapa? Ustaz tahu nggak dari mana itu anjing? Ada yang mengatakan itu mainan cucu Nabi. Istilahnya cucunya mumpung belum mukallaf. Mumpung belum mukallaf, belum balik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu keras. Boleh main apa aja. Iya, karena masih kecil. Dia belum tahu, belum memayis. Belum dibebani dengan taklif syariat. Nah, itu. Jadi Nabi lembut. Tapi kita kadang-kadang anak manjat dikit. Anak ini dikit. Atau anak berkelahi barangkali. Ya, anak saya ini yang akan saya kritisi sedikit ya. Anak berkelahi, kita itu penengah. Ada pula orang tua yang punya konsep seperti ini. Anak berkelahi, tidak membela, Ustaz. Dua-duanya disalahkan. Sehingga anak, walaupun saya benar, saya tetap dimarahi. Kadang-kadang anak-anak merasa, berarti saya tidak perlu jadi anak baik. Jadi istilahnya, ada orang tua yang saya dapati seperti ini. Anak saya itu jarang berkelahi, Ustaz. Kenapa, Pak? Setiap dia berkelahi, saya tanya begini. Kenapa kamu pukul adik kamu? Dia juga tanya sama adiknya, kenapa kamu melawan sama abang kamu? Jadi ketika anak itu diajak berkomunikasi, berpikir, oh iya ternyata abang saya tidak terlalu salah ya. Adik saya tidak salah, kenapa saya lakukan? Nah, jadi ajak anak itu untuk berpikir. Itu barangkali. Baik, Masya Allah. Ini luar biasa, Ustaz. Pesan terakhir dari Ustaz Habib sebenarnya ini lebih kepada peran dan cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Bahwa kita harus objektif juga melihat anak kita. Dan tadi salah satu unsur terpenting kayaknya, pelibatan ayah dalam pendidikan anaknya. Bukan mentang-mentang nanti ibu itu adalah madrasatul aulad. Ayah enak aja melepas-lepaskan. Ayah udah capek nih cari nafkah, cari uang. Nggak bisa, Ustaz ya. Ayah juga harus tetap bertanggung jawab. Bahkan perintahnya itu mungkin lebih tegas kepada laki-laki sebenarnya. Untuk memimpin. Karena kita adalah pemimpinnya. Semua di bawah kita itu adalah tanggung jawab para ayah. Maka oleh sebab itu, ayah bunda beserta seluruh ananda di mana saja berada, insya Allah menjadi hikmah terbaik bagi kita atas apa yang telah kita bahas, bagaimana kita selaku orang tua membersamai anak-anak di usia remaja mereka. Dan bagi anak-anak semua, bagi ananda semua, tentu juga menjadi lebih siap bagaimana menjadi profil remaja yang ideal sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya beserta generasi-generasi setelahnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz Habib. Insya Allah di hari-hari berikutnya nanti kita akan undang lagi nih Ustadz Habib karena lebih
menjiwai dengan karakter anak muda kayaknya. Saya kan remaja kadaluarsa. Insya Allah. Baik, terima kasih. Kita akhiri podcast kita pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.